Hai, welcome back to Talk with Smekruna. I'm Melinda Raini as the podcast host. Nah, pada episode kali ini teman-teman, kita ketemu langsung dengan tamu eksklusif kita nih, yaitu orang utama yang ada di belakang podcast kita selama ini. Nah, kira-kira siapa ya? Mari kita sambut Bu Emma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najma Zairoh. Biasanya murid di SMK Bornowati itu memanggil saya Bu Emma. Bu Emma. Ya. Terus kemudian ini sudah itu aja atau ada lagi? Bu Emma di sini sebagai apa sih Bu? Kenapa kita mengundang Bu Emma di podcast kita kali ini? Kan eksklusif banget nih. Oke. Jadi saya di sini sebagai di SMK Bornowati ini saya diamanahi oleh Ibu Kepala Sekolah menjadi pembina OSIS dan juga mungkin bisa dibilang menjadi pembina tim kreatif seperti itu. Jadi mungkin dari kalian kalau belum tahu Bu Emma nanti bisa tanya dengan enggak sih, kayaknya enggak ada yang enggak kenal Bu Emma ya teman-teman. Nah Bu, kita kepo banget nih, kan enggak semua orang tuh mengetahui dibalik cerita Bu Emma menjadi pembina OSIS. Nah, bisa diceritain dong Bu, gimana dulu tuh Bu Emma sampai menjadi pembina OSIS dan juga pembina tim kreatif? Oh gitu ya, itu maksudnya ini adalah mungkin long story banget, tetapi nggak apa-apa, mungkin saya berusaha singkatkan. Jadi untuk pembina OSIS sendiri sih awal mulanya ya memang karena saya diberi amanah oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menjadi pembina OSIS. Nah sebelum saya menjadi pembina OSIS itu memang sebenarnya maksudnya saya tidak tahu ya ini bisa dikatakan sebagai pembina tim kreatif atau tidak, tetapi untuk saat ini saya itu juga menghandle tim kreatif juga gitu. Jadi sebelum saya menjadi pembina OSIS itu saya diberi tugas tambahan, yaitu adalah untuk menjadi atau untuk menghandle tim kreatif seperti itu sih gitu. Terus kemudian saya diberi amanah lagi menjadi pembina OSIS seperti itu. Itu perjalanan singkatnya mungkin. Iya singkat sih. banget sih. Nah sekarang kan kita ada dua teman-temannya. Pertama ada OSIS, terus ada tim kreatif. Nah kita bahas satu persatu dulu nih. Yang pertama kita akan bahas OSIS dulu nih. Nah menurut Bu Emma sendiri sebagai pembina, disclaimer ya, bentar, disclaimer. Ini pertanyaan dari Mbak Melani ini itu di luar skrip ya. Jadi biasanya ya memang ketika ada podcast memang biasanya itu saya beberapa podcast yang tayang itu biasanya saya yang membuat. Tetapi untuk ini karena memang saya menjadi host, saya tidak tahu pertanyaannya yang akan disampaikan oleh Mbak Melani ini seperti apa. Saya juga tidak tahu. Jadi maaf ya untuk mungkin ada beberapa jawaban yang mungkin di luar dugaan. Iya, di luar dugaan ya. Iya. Mohon maaf ya. Ya kita fun aja di sini teman-teman. Iya. Nah, pasti Bu Emma ini kan kesusahan juga mengatur mereka dengan segala sifat bermacam ragam, dengan segala kebiasaan, ya kan? Dan juga dengan segala banyak sih perbedaan juga pastinya. Nah, menurut Bu Emma itu tantangan terbesar Bu Emma jadi pembina OSIS itu apa sih Bu? Selain di siswa, mungkin dalam penerapan event atau itu tentang bisnis itu apa sih Bu? Ini dalam segala hal iya. Atau hanya Di ketika siswa ada event dan saja? juga event sih Bu. Lebih Siswa. ke bagaimana sekolah menanggapi event Bu Emma, tantangannya seperti apa? Pasti kan ada tantangannya Bu. Kita sekolah aja ada tantangannya Bu. Oh, ini pertanyaan yang berat sekali ya jawabannya. Jadi kalau menurut saya sebagai pembina OSIS untuk supaya bisa menjalankan OSIS dengan baik itu yang pertama adalah kalau menurut saya pribadi tantangannya adalah manajemen waktu sih gitu. Karena memang ya seperti yang kita ketahui bahwa Bu Emma itu sudah ditemuin. enggak, ya maksudnya manajemen waktu sih itu. Jadi saya itu tantangan terberat saya itu adalah bagaimana mengatur waktu supaya OSIS itu tetap berjalan, tim kreatif tetap berjalan, dan tugas utama saya sebagai pengajar itu tetap berjalan juga. Dan kemudian untuk yang lain-lainnya seperti misalnya ketika ada event dan sebagainya, itu menurut saya memang sudah biasa. Maksudnya tantangan itu pasti ada, tetapi menurut saya itu sudah biasa. Tetapi yang menurut saya yang mungkin harus saya perbaiki dan sebagainya itu adalah manajemen waktu sih, supaya semuanya itu berjalan dengan baik-baik saja, dengan secara beriringan gitu. Maksudnya dengan secara bersamaan seperti itu sih. Kalau dari sekolah itu gimana Bu? Apanya?
buat menanggapi event Bu Emma ini seperti apa? Tantangan terbesarnya seperti apa? Mungkin dalam hal perizinan atau enggak sih Bu? Kayaknya enggak ada sih untuk maksudnya alhamdulillah selama ini tidak ada. Iya, jadi apa yang saya buat, proker yang saya buat itu selalu didukung oleh sekolah Bu. Bukan, iya maksudnya adalah sejalan dengan visi misi sekolah seperti itu. Jadi tidak ada masalah dan selama itu bagus, selama itu positif terhadap sekolah, saya rasa tidak ada tantangan yang maksudnya yang berarti gitu. Tidak, semuanya berjalan dengan baik. Nah tentunya pasti juga banyak kegiatan Bu ya. Nah menurut Bu Emma nih momen paling berkesan Bu Emma pada saat OSIS itu apa sih Bu saat menjadi pembina gitu? Momen yang disclaimer, Bu Emma jadi pembina OSIS selama berapa tahun Bu? 1 tahun ini. 1 tahun. Singkat sekali ya. 1 tahun tapi banyak kegiatannya teman-teman. Pasti banyak lah. Pasti kan ada momen dimana Bu Emma berkesan banget sama kita. Gitu. Gimana sih Bu? Paling berkesan gimana Bu? Momen paling berkesan menurut saya itu adalah ketika 1 tahun yang lalu, yaitu tepat di event 17 Agustus. Itu menurut saya adalah momen yang paling berkesan sekali karena memang itu adalah hal pertama saya yang baru menjadi pembina OSIS dan baru pertama kali juga seluruh kelas 12 itu magang. Jadi hanya ada kelas 11-nya saja yang saat itu Melan itu masih kelas 11 dan itu menurut saya overwhelming banget karena memang mereka juga first time, saya juga first time dan semua orang first time gitu. Jadi itu adalah challenging banget buat saya sehingga itu sih momen yang paling berkesan buat saya gitu. Dan maksudnya adalah event-event yang lain bukan berarti tidak berkesan, tidak, tetapi semua itu berkesan, itu tetapi yang paling berkesan yang bekas Bu ya. Iya, karena first time. Iya sih bener-bener Bu. Itu pada waktu awal-awal saya juga sih aktif-aktifnya kelas 11 tuh kan megang angkatan gitu. Dimana juga anggota kita terbatas teman-teman karena dulu cuma ada 10 kayaknya ya. 10 orang ya kalau enggak salah. 13 orang kan Bu. Oke. Hanya 13 orang karena kelas 10 belum masuk, kelas 12-nya sudah magang. Jadi sendirian teman-teman. Nah, itu serunya di OSIS. Ya, jangan lupa join OSIS ya. Nah, Bu, ini pertanyaan yang harus Bu Emma jawab selama 2 menit dengan 1 kalimat. Waduh. Ini kayak games ya berarti, kayak games gitu. 1 kalimat atas yang Bu Emma rasakan selama mungkin bisa lebih keras mungkin. Oh iya, boleh. 1 kalimat atas yang Bu Emma rasakan selama menjadi pembina OSIS bersama siswa. Amazing. Karena amazing itu tidak hanya lelah dan sebagainya, tidak. Kalau menurut saya karena memang rasa kepuasan saya itu bisa ada buat anak-anak saya, buat siswa-siswa saya, itu adalah rasa yang tidak bisa kita ungkapkan. Jadi kita itu benar-benar merelakan melakukan apapun demi anak-anak sih kalau menurut saya. Jadi seru sih teman-teman karena kita juga sering pulang malam. Tapi pulang malam bukan berarti nggak izin orang tua ya, itu nggak izin sekolah juga, orang tua juga tentunya supaya nggak dicariin. Tapi di sini kita juga seru sih bersama teman-teman dan itu akan jadi momen indah kalian semasa SMK sama aja. Nah Bu, kan ini Bu Emma bilang ada struggle di masalah manajemen waktu. Nah, gimana sih Bu selama ini Bu Emma menanggapi hal tersebut? Bagaimana cara membuat manajemen waktu yang bagus gitu? Bagaimana menanganinya Bu? Sebentar, kenapa Mbak Melani bertanya seperti ini? Nah, karena seperti kita ketahui teman-teman, kalian udah masuk SMK Barunawati dan kalian sudah berbulan-bulan di sini, kalian akan memahami bahwa Bu Emma itu akan sangat susah sekali cari gitu dan sangat gak terduga di mana gitu. Karena memang Bu Emma ini selalu keliling Bu ya. Kenapa keliling Bu? Nggak tahu karena apa? Karena kerjaan Bu ya. Oke, kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menanggapi atau menyelesaikan struggle dalam masalah manajemen waktu Bu? Saya tidak, maksudnya karena memang saya mengalami masalah ini, maksudnya adalah bagaimana saya itu susah untuk memanajemen waktu. Jadi saya sendiri juga masih bingung bagaimana, tetapi hal yang saya lakukan untuk memanajemen waktu sebaik mungkin adalah saya memilih mana yang saya prioritaskan dulu. Maksudnya adalah ketika saat itu ada syuting, terus kemudian ada tugas OSIS, terus kemudian ada jam mengajar dan sebagainya, saya harus menentukan prioritas
yang mana dulu gitu. Jadi mungkin saya mengajar itu saya bisa memberi tugas terlebih dahulu, terus kemudian saya bisa tinggal yang lain, mungkin saya bisa briefing mereka syuting, dan kemudian nanti saya bisa mengatur acara OSIS tersebut. Seperti itu sih. Nah teman-teman, tadi kan kita pembahasan kita sudah di OSIS nih, kita langsung move nih ke tim kreatif nih. Waduh, banyak sekali ya pertanyaannya. Iya Bu, ini kita kan bener-bener kita semua kita akan ajukin, mungkin dari banyaknya teman-teman mungkin belum tahu kalau Bu Emma ini sebagai pembina tim kreatif juga gitu. Nah Bu, mungkin banyak yang nggak tahu juga tim kreatif itu apa kayaknya ya. Iya Bu, nah di sini juga kita akan ngasih sebagai wadah gimana, apa sih OSIS, apa sih tim kreatif. Nah menurut Bu Emma itu tim kreatif itu seperti apa dan tugasnya itu ngapain sih Bu di sekolah itu Bu? Oke, tim kreatif itu adalah tim khusus sekolah yang di dalamnya itu adalah ada murid-murid bertalenta, murid-murid hebat SMK Barunawati yang di dalamnya itu mereka itu bergerak di dalam bidang kreativitas, yaitu seperti membuat video-video menarik untuk sekolah, terus kemudian video promosi, video kegiatan-kegiatan sekolah dan sebagainya. Itu adalah tim kreatif, seperti itu sih. Tim kreatif ini bagian untuk mengedit video Bu ya. Nah, nggak hanya mengedit video, juga shoot gitu. Bikin skrip juga. Ya, juga gitu. Kita juga biasanya kadang itu kita disewa oleh oleh tempat lain karena memang talenta murid SMK Barunawati ini yang sangat luar biasa, seperti itu sih. Dan juga tim kreatif ini bukan ekstrakurikuler tapi organisasi Bu ya. Atau gimana Bu? Lebih tepatnya sih tim khusus sekolah yang mengelola tim media sosial. Iya, tim khusus sekolah. Nah, karena kan saya juga tuh baru tahu tim kreatif itu ada pada waktu saya kelas 10 Bu. Oh ya? Ya, saya baru tahunya itu, tapi nggak tahu tuh sebelum itu ada atau enggak. Nah, itu pertama kali didirikan tim kreatif itu kapan sih Bu? Lebih tepatnya itu kapan Bu? Karena kan pasti teman-teman kepo gitu. Untuk tim kreatif sendiri sih mungkin akan ada episode eksklusif langsung nanti mungkin kita bisa dengan tim kreatifnya langsung, nanti mungkin kalian supaya bisa mengenal tim kreatif itu apa sih dan sebagainya. Tetapi di sini mungkin karena Mbak Melani bertanya ya, sudah susah-susah bertanya, saya harus appreciate itu. Jadi awal mula tim kreatif itu ada itu ketika sekolah melihat bahwa video-video, maksudnya media sosial itu sangat penting untuk, maksudnya tidak hanya untuk tren joget-joget saja ya, tetapi juga untuk promosi sekolah, untuk bagaimana supaya orang-orang itu melihat sekolah kita ini loh ada kegiatan dan sebagainya. Nah itu media sosial tuh punya peran besar gitu terhadap itu, sehingga akhirnya dibuatlah tim kreatif secara mendadak. Memang sebenarnya tidak, maksudnya kita cuma menunjuk beberapa anak dulu itu, tetapi kemudian lama-kelamaan dirasa karena memang perlu sekali media sosial untuk bergerak, sehingga kemudian akhirnya terbentuklah itu tim kreatif seperti itu. Awalnya yaitu ada Fafan, mungkin di sini ada pemirsa yang kenal dengan Fafan itu, terus kemudian sebelumnya lagi ada Iwan. Nah Iwan ini yang pertama, tapi belum ada tim kreatif sebenarnya dulu itu. Terus Fafan. Ya, nah baru bener-bener saya namai sebuah tim kreatif itu ketika setelah Fafan ini magang, dan saya merasa bahwa ini kayaknya perlu nih dibikin grup baru. Nah akhirnya kayak tanya, ini grupnya apa namanya Bu? Oke, tim kreatif aja gitu. Nah akhirnya muncullah anak-anak hebat yang sekarang magang di Pak Armuji, yaitu ada Marcel, ada Rasya, ada Syafiq, dan ada Rangga gitu. Jadi itu adalah tim kreatif yang benar-benar kayak first time officially sebagai tim kreatif gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan baik, sudah regenerasi lagi, dan di belakang saya ini mungkin kalau bisa saya on cam kan, maksudnya saya turn on kan kameranya, mungkin di belakang ini ada banyak sekali anak-anak saya tim kreatif yang hebat-hebat sekali, dan mungkin besok kita bisa undang ya Mel ya. Iya, untuk mungkin hostnya bukan saya lagi ya. Oke. Iya, akan ada next saya juga Bu ya nanti Bu ya hostnya. Siap. Gitu. Nah,
menurut Bu Emma sendiri kan kalau di OSIS kita bahas kan Bu ya. Iya, boleh silakan. Kalau di OSIS kan kita ada sekpit Bu. Nah, kalau di Timnas ini kita tuh terbentuk mungkin ada kelompok-kelompoknya untuk pembagian tugas itu seperti apa sih? Iya, pasti ada. Jadi maksudnya pembagian tugas itu pasti ada karena satu memang untuk memudahkan bagaimana kita untuk melakukan job desk-nya. Jadi di tim kreatif itu ada bagian editing. Editing itu dia itu ketika video itu sudah di-shoot, sudah direkam, itu dia itu bagian editing video. Ada juga yang bagian untuk desain. Jadi karena kita itu video itu tidak hanya di-upload saja, tidak hanya direkam saja, tetapi kita juga perlu thumbnail untuk supaya menata feed itu dengan baik dan sebagainya, itu ada tim sendiri gitu. Tetapi untuk saat ini alhamdulillah semua anak itu sudah bisa editing juga, desain juga, ngerekam juga. Jadi mereka setidaknya mereka juga harus bisa 3 bidang ini seperti itu, dan itu sangat bermanfaat sekali sih buat mereka untuk kedepannya seperti itu. Jadi ada sendiri. Emang ada kelompok-kelompoknya sendiri gitu Bu? Ada sendiri. Nah Bu, ngomong-ngomong kan kalau OSIS itu kita kan ada rekrutmen setiap tahun ya. Nah untuk tim kreatif sendiri tuh gimana sih Bu cara supaya rekrutnya gimana sih? Untuk tim kreatif sendiri sih memang kita tidak secara terbuka, maksudnya tidak secara gamblang ya benar untuk saya upload di media sosial dan sebagainya, tidak, karena memang saya hanya membutuhkan beberapa anak saja dari beberapa ratus anak. Saya mungkin butuh 4 sampai 5 anak saja, sehingga akhirnya karena tim kreatif ini butuh keahlian khusus, jadi saya itu berintegrasi dengan ekstrakurikuler sinematografi. Jadi teman-teman semuanya tim kreatif ini juga maksudnya terintegrasi dengan ekskul sinema. Jadi mereka itu sudah dipastikan bisa dan niat dan mau dalam bidang videografi, fotografi, dan desain seperti itu. Passionnya juga Bu ya, supaya enjoy. Betul sekali gitu sih. Nah Bu, kita balik lagi kan, kita sudah bahas tim kreatifnya juga kurang tahu soal tim kreatif, mungkin akan ada episode eksklusif lainnya sama tim kreatif akan dibahas di sana. Nah Bu, kita kan si tim kreatif kan rekrutnya modelnya seperti itu, saya nggak secara gamblang ya. Nah yang secara gamblang kan adalah OSIS Bu. Iya, betul. Nah pesan Bu Emma buat teman-teman yang lainnya yang mau gabung OSIS itu gimana sih Bu? Oke, untuk anak-anakku semuanya mungkin yang sedang menonton ini dan mungkin sedang mempertimbangkan apakah kalian ikut OSIS atau tidak, jawabannya terlepas dari saya pembina OSIS atau tidak, tetapi jawaban saya, meskipun saya bukan pembina OSIS, tapi jawaban saya adalah kalian harus dan mencoba untuk daftar di OSIS. Karena apa? Karena di OSIS itu kalian tidak hanya belajar tentang bagaimana kalian itu bagaimana kalian itu manajemen event, acara dan sebagainya, tidak hanya itu, atau kalian tidak hanya belajar teori, tetapi kalian itu juga belajar tentang problem solving. Jadi kalian itu maksudnya kalian itu akan dihadapkan di permasalahan yang nyata, ya enggak? Maksudnya pengurus OSIS sendiri juga merasakan gitu. Jadi kita itu dihadapkan dengan masalah yang nyata, dan saat itu juga kita harus benar-benar solving that problem gitu. Jadi benar-benar itu akan mengasah otak kita bagaimana supaya kita bisa lebih inovatif, lebih gercep dan sebagainya. Karena itu sangat berguna banget teman-teman buat kalian kan, kalian besok kan magang ya pastinya. Nah itu pasti problem solving itu akan mulai terbiasa semenjak kalian tuh OSIS. Jadi besok kalau kalian udah magang mungkin itu akan terasa lebih ringan, nggak terlalu berat kan. Karena kan kalau orang nggak terbiasa akan terasa lebih berat gitu. Dan juga pastinya fun Bu ya. Iya, fun. OSIS fun gitu. Jadi kalau misalnya kalian merasakan OSIS di sekolah-sekolah lain, mungkin dulu SMP-nya adalah Bu, kita capek beneran. Iya, memang capek, tetapi capek kalian itu akan maksudnya worth it, akan sebanding dengan apa yang kalian dapatkan besok ketika kalian lulus. Pasti kalian akan bisa setidaknya at least kalian punya soft skill setelah masuk OSIS seperti itu. Saya pastikan itu ya nggak? Iya Bu, kan pasti juga kita kan nggak galak-galak teman-teman. Mungkin ya kita sesuai peraturan, dan juga kalau udah selesai kita nggak ada dendam-dendaman. Evaluasi juga nyantai Bu ya, nggak yang tegang marah-marah itu enggak. Nah pastinya Bu kalau habis rekrutmen OSIS tuh kita langsung ada event lanjutnya atau apa Bu?
Oh iya, jadi setelah ada rekrutmen OSIS nanti kita akan otomatis akan sertijab dulu ya, atau Iya, surat sertijab. terima jabatan dulu. Jadi mohon maaf ya Kak Melani harus melepaskan OSIS gitu. Habis ini nanti backstage Kak Melani nangis ini. Gitu. Oh gitu ya. Oke Bu. Nah, setelah sertijab akan ada apa Bu? Ya itu benar. Pemilihan calon ketua OSIS. Nah, ini seru nih Bu pembahasannya. Menurut saya seru sih. Kenapa? Menurut Bu Emas itu gimana sih Bu? Anak-anak ini supaya berani untuk menunjukkan diri mereka untuk menjadi calon ketua OSIS Smekruna 2025-2026. Waduh. Ini seru Bu, ini seru banget nih gue bener-bener. menurut saya. Jadi anak-anakku semuanya, di sini bagaimana supaya apa pertanyaannya? Cara buat teman-teman yang mau join OSIS dan ingin jadi calon ketua OSIS gimana sih Bu? Oke, gampang. Apakah ada kriteria khusus untuk menjadi calon ketua OSIS atau gimana? Jadi gini gampang, sebenarnya saya sebagai pembina sendiri itu maksudnya tidak muluk-muluk harus dekat dengan Bu Emma atau harus setidaknya harus tahu saya dan sebenarnya tidak gitu. Jadi di sini saya pure benar-benar melihat dari kompetensi masing-masing dari kalian seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa kita di sekolah ini belajar untuk berdemokrasi. Bagaimana kita itu memilih bersama-sama, maksudnya adalah kita memilih secara demokrasi seperti itu. Dan kemudian untuk persyaratan sendiri untuk menjadi calon ketua OSIS itu yang pertama adalah dia memang harus posisinya kelas 11 gitu. Karena memang harus, Bu, ya? iya harus kelas 10 nggak boleh Bu? Nggak boleh, bukan nggak boleh tapi masih belum Oh waktunya. ya, masih belum seperti tahu itu. gimana alur di sini tuh seperti apa teman-teman. Belum beradaptasi Bu ya, masih baru banget. Ya. Terus pesan-pesan Bu Em buat calon-calon OSIS gimana? Hah? Calon-calon OSIS. Sebentar, belum selesai. Tadi saya ngomong Belum selesai, Bu. kelas 10. Sekalian Bu, ini Sekalian juga Bu ya. Yes, oke. Terlalu excited ini ya. Oke, jadi kemudian yang kedua, tadi kan yang pertama adalah harus kelas 11 dulu. Kemudian yang kedua adalah harus join OSIS. Itu yang pertama. Jadi karena memang kalian adalah orang-orang yang akan menjadi ketua OSIS, otomatis kalian harus daftar OSIS terlebih dahulu ya. Gitu. Terus kemudian yang ketiga adalah harus bertanggung jawab. Bu Emma tidak akan melihat itu dekat dengan saya ataupun mereka itu harus laki-laki atau harus perempuan. No. Gitu. Semua ketika dia itu memiliki kompetensi yang bagus dan sebagainya akan saya terima menjadi calon ketua OSIS ya, calon. Tetapi untuk pemilihannya untuk siapa yang berhak menjadi ketua OSIS dan tidak itu nanti akan kita lakukan secara demokrasi, di mana nanti kita akan melakukan pemilihan ketua OSIS seperti Ya, itu. seru Jadi banget sih, Bu. iya, semua orang berhak untuk menentukan siapa pilihannya. ya, gitu. Tentukan suaramu. Gitu. Kita Terus- belajar ini Bu, coblosan. Iya, nah itu tadi belajar demokrasi. Makanya sekolah di SMK Barunawati karena kita akan belajar everything gitu. Wah, keren banget not ya buat Iya. semua teman-teman calon ketua OSIS di luar sana. Ya. Oke. Nah, Bu Emma, terima kasih ya Bu Emma sudah mampir di Pertanyaan yang podcast. kedua tadi apa? Pertanyaan apa Bu? Yang tadi loh, saran-saran tadi loh. Saran-saran sudah. Sudah, Bu? sudah ya. Sudah saya ungkapkan. Sudah ya. Bu, Oke. sudah. Tenang Bu, kita slow aja. Oke. Udah Bu. Nah, terima kasih Bu Emma sudah mampir di podcast. Terima Talk kasih. Oh with ya, sebelumnya kenapa kita switch bajunya? Kenapa? Kira-kira? Oh iya, belum. tadi sudah belum kayaknya. Belum Bu, Iya. kasih tahu lagi aja Bu supaya make sure. Iya. Terlalu enjoy sih soalnya. Kenapa Bu? Iya, silakan Mbak Duh, Melani. kenapa Bu? Ya, jadi kenapa kita seharusnya harus dong, ayo dong, harus dong. Enggak Bu, Emma aja kan saya mengikuti apa arahan pembina yang sih. Oke. Jadi kenapa kita temanya adalah switch kali ini baju biasanya kan host yang pakai baju biru ya. Iya. Mungkin kalian bosen melihat Melani pakai baju biru terus. Jadi untuk kali ini karena memang pembahasannya adalah di OSIS dan tim kreatif, maka dari itu saya memakai baju ini. Dan kemudian selanjutnya kalau kalian notice mungkin ada there's something new tentang Mbak Melani ini yang baru ini kayaknya ya. Udah menjadi bahas ini malu ini Udah, Bu. tutup. Ini cuma biar nggak bosan aja ya. Iya Bu, itu santai aja. Iya.
Nah, Bu Emma, terima kasih banyak ya sudah mampir di podcast Talk with Smekruna yang Bu Emma ciptain sendiri di program OSIS ya bersama tim kreatif. Ya. Semoga makin banyak siswa yang terinspirasi dan berani aktif di OSIS maupun tim kreatif. Nah, teman-teman, sobat Smekruna, jangan lupa kalian join dan subscribe channel Warga Smekruna. Warga Smekruna itu ini Bu, apa namanya, saluran WA teman-teman. Untuk YouTube-nya namanya apa Bu? Untuk YouTube-nya namanya adalah SMK Barunawati Surabaya. Nah, itu akan dapat di YouTube dan juga Instagram-nya SMK Barunawati SBY. Dan juga jangan lupa juga OSIS SMK Barunawati SBY juga. Jangan lupa diikutin supaya kalian nggak tinggalan apa yang terbaru dan terupdate dari kita. Nah teman-teman, jangan lupa share video ini dan juga stay tune di episode selanjutnya. Saya Melda Reni pamit undur diri. Sampai jumpa. Dadah. Bye bye.